Karena sudah sertifikat keluar, tidak mungkin kita ulang-ulang. Ya. Kemudian pelayanan di rumah sakit, setelah launching sapa seterusnya tidak boleh berubah. Sapa, senyum, ramah, pengakuan, ya, akuan kepada pasien, kepada pasien terus. Agar ini menjadi sebuah bentuk pelayanan prima dari teman-teman rumah sakit di puskesmas kepada seluruh pasien. Mungkin Pak, evaluasi yang bakal digodok lagi gitu, kebijakan apa itu? Pada akhirnya ketika hari ini kita sudah mencapai 100%, ya kita evaluasi bagaimana kebersamaan, bagaimana frame teman-teman di di OPD, ya. Karena bagaimanapun juga program-program kami, ya Majalengka Langkung Saya tidak akan bisa terwujud kalau tidak didukung oleh semua pihak. Bagi saya kuncinya adalah partisipasi publik, ya, yang istilahnya kemarin kalau di sana itu apa namanya, gas, guyub apa? Lupa saya teh. Ada yugas, guyub, ya gawe sauyunan, ya. Gawe sauyunan, guyub, gawe sauyunan. Guyub itu kan bahasa Sunda, bebarengan, modal utama pembangunan bebarengan. Dan bagi saya tafsirkannya, ketika orang bebarengan dalam kerja itu bukan hanya mereka yang bareng kerja, bareng tenaga pikiran itu. Jadi ada juga mungkin polanya yang memberikan masukan kepada saya, mengkritisi, ya kan ada orang itu dengan gayanya memberikan masukan, kritisi, itu juga bagian daripada keguyuban. Karena dengan cara itu, ketika dia mengkritisi, ketika dia memberikan analisa, ya, yang bagus, saya dijadikan bahan. Dan justru kalau misalkan hari ini pada akhirnya ada yang memuja dan memuji-muji saya, selama kerja saya akan nantinya kerja mungkin akan terlena, merasa sudah benar. Enggak lah. Hari ini sekali lagi saya katakan 100 hari kerja saya adalah fondasi dan peta jalan ke depan agar Majalengka Langkung Saya bisa tepat terwujud. Yang kekurangan mungkin Pak yang belum tercapai atau kalau saya kerja? Dari target semuanya sudah dapat. Cuman nanti kita ini awal untuk lebih gas lagi. Bagaimana setelah 100 hari kerja dengan tadi, ya, program ke depan kan sudah dipetakan jalannya. Dari mulai pendidikan, kesehatan, agama, budaya, UMKM dan yang lain-lain. Tinggal kita digas sama bareng, ya. Makanya konsep kita apa namanya tadi deh? Yugas, PES. Ya. Yuk gawe sauyunan. Pak, terkait dengan ucapan duka dari Pak Bupati kepada keluarga korban di Majalengka, khususnya yang jadi korban, terus juga soal penertiban tambang ilegal di Majalengka, Pak, sedang oleh Pak. Ya, paling tidak saya kan tadinya tidak tahu ada yang meninggal yang tahu dari informasi dari teman-teman media ada yang hanya sakit yang dirawat di rumah sakit, ada 3 orang itu. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan ada info bahwa ada yang masih tertimbun, ya. Yang tentu saya sebagai bupati, sebagai pemerintah Kota Majalengka merasa ikut prihatin, ikut berduka terhadap keluarga korban. Dan kemarin saya sudah minta, ya karena saya kemarin di Bandung, saya sudah minta kepada Pak Camat tolong wakili dulu, ya, ucapan bela sungkawa saya terhadap keluarga korban. Dan mudah-mudahan kita doakan almarhum, ya, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan pasti, ya, dia akan terpukul, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan. Kemudian ini tanda-tanda alam yang sebelumnya diperingatkan oleh Pak KDM, Pak Gubernur, ya. Karena Pak Gubernur jauh sebelum kejadian ini kan kita sudah membangun komitmen, ya, dengan provinsi, dengan Forkopimda provinsi, saya dengan Forkopimda kabupaten. Untuk apa? Ya, untuk membuat tim untuk pengawasi. Hari ini kita tahu, ya, banyak galian-galian batu ilegal. Bahkan kalau saya kategorikan ada 2, ada yang orientasi profit untuk kepentingan pribadi, ya, untuk memperkaya diri, karena caranya kan beda. Ya, digali melalui yang paling ngeri ada pakai dinamit katanya di atas. Ngeri pakai dinamit, ya, dan dia tidak berizin, mau tidak mau kita harus ingatkan prihatin, ya.
dan harus mengikuti aturan yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk yang UMKM istilahnya, ya, tidak untuk diekspor, tidak untuk dijual keluar, hanya untuk kepentingan pembangunan, kan juga itu butuh. Karena kita untuk fondasi bangunan rumah, ya, fondasi batu itu kan penting. Skalanya skala UMKM, bentuknya ya mereka dengan cara digali, kemudian batunya aja batu beda, ya, bukan untuk apa namanya granit, tapi hanya untuk kondisi batu biasa, ya, batu alam biasa untuk bangunan. Tentu saya ingin tertiban semua ini untuk kebaikan kita bersama. Karena dampak dari penggalian eksploitasi yang ilegal, masyarakat terganggu, kemudian jalan saja terganggu, karena semakin cepat rusak. Ketika rusak, mereka tidak peduli terhadap jalan. Sementara jalan rusak, masyarakat dirugikan. Saya yang kena semprot. Kan kita tahu teman-teman di medsos. Jalan ini rusak, jalan ini rusak. Tapi kenapa ke pemerintah berani mengkritiknya kepada mereka yang merusaknya tidak mau? Kan aneh. Yuk bareng-bareng, yuk gas pas itu ya hari ini. Yuk barengan gaskeun bagaimana mengawal barengan membangun Banjarnegara saya.